Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang paling bagus perkataannya? Siapakah orang yang paling bagus pembicaraannya selain orang yang mengajak ke jalan Allah dan dia sendiri melakukannya? Dan dia mengatakan, saya adalah muslim. Surat nomor 41 ayat 33. Surat Fussilat ayat 33. Jadi manusia yang paling bagus itu adalah seorang muslim yang berdakwah, yang dia itu menggawekannya dulu. Ulangi. Jadi sebelum kita ngajak kepada istri dan anak-anak kita, maka kita nggawekan dulu. Misalnya Luqmanul Hakim, ya, Luqmanul Hakim mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak-anakku, jangan kamu berbuat syirik. Maka Luqman lebih dulu orang yang tidak berbuat syirik. Ketika mengatakan, ya, wa'mur ahlaka bis-shalah, Allah menyebutkan begitu, perintahkan anggota keluargamu untuk sholat, maka dia sholat dulu. Kira-kira itu. Jadi orang yang paling baik adalah muslim. Kita kalau muslim di sini, ini berarti paling baik. Muslim yang beramal. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah beramal tidak berdiam tapi mengajak orang lain. Mengajak, jangan kamu salah. Ini yang aku pakai sekarang ini, ceramah ini hanya metode sebagian kecil, bahkan di ujung. Utamanya mengajak itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah di surat nomor 16. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu bahasa Plembangnya setuluan. Jadi maksudnya kalau kita ngajak, misalnya contoh, kira-kira seorang pedagang yang sehat diajak oleh misalnya diajak oleh pejabat yang sehat juga misalnya, itu tidak tepat. Ya, misalnya pejabatnya ini berdakwah kepada pedagang, nggak tepat karena tidak setuluan. Yang setuluan pedagang sama pedagang. Ya, kalau misalnya pasien setuluannya sama dokter. Jadi pecah aku dokter ini paling tepat berdakwah itu sama pasien. Jadi kamu sekarang ini anggaplah pasien galau. Kira-kira mana? Paling tepatnya mah itu. Itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Ya, yang setuluan. Nah baru dengan nasihat. Wal mau'izatil hasanah, baru ceramah. Ceramah ini alternatif kedua, terakhir sudah. Yang pertama harus dilakukan dakwah itu dengan cara hikmah, dengan cara yang setuluan dengan wong itu. Kalau wong itu olahragawan, tentu harus kita yang berkecimpung dalam bidang olahraga. Begitu baik sebenarnya kehidupan ini. Nah ini orang yang terbaik. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Lantas orang yang terbaik seperti ini tadi, muslim, beramal, berdakwah. Itu kira-kira. Orang yang seperti ini orang apa? Disebut di Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Yaitu orang yang istiqomah. Jadi orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa, muslim yang senantiasa memperbaiki diri dan kemudian mengajak diri dan keluarganya untuk juga baik. Tambah dikit lagi ngajak tetangga silahkan. Tapi Al-Quran di surat 66 ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nar. Startnya dari situ dulu. Baiknya negeri ini ditentukan oleh baiknya masyarakat. Baiknya masyarakat ditentukan oleh baiknya keluarga. Baiknya keluarga ditentukan oleh kepala keluarga.
Nah ini kira-kira apa itu. Nah hadirin rahimakumullah, karena itu ya, ada perbedaan antara orang yang benar-benar hidup sebagai muslim dengan orang yang tidak hidup sebagai muslim. Al-Quran mengatakan di surat nomor 6 Al-An'am ayat 122, orang yang tidak beriman dan beramal soleh sejatinya dia mati. Sejatinya dia mati. Jadi yang berjalan-jalan itu adalah mayit. Nah, mayit. Ngeri tak kira-kira? Ulangi. Orang yang tidak beriman dan beramal soleh sejatinya dia tidak hidup tapi mati. Yang berjalan-jalan itu adalah mayit. Saya bacakan ayatnya di Al-Quran surat nomor 6 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan dia dan kami beri dia cahaya, kemudian dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia, sama dengan orang yang tidak punya cahaya yang berjalan di kegelapan dan dia tidak bisa keluar daripadanya. Demikianlah kami telah menjadikan indah pandangan orang kafir terhadap kehidupan mereka, apa yang mereka kerjakan. Jadi wong kafir itu memandang dirinya lah berada on the track dalam bahasa Inggrisnya. Sudah di jalan yang baik itu. Itu pandangan wong kafir. Padahal simpulannya bahasa Palembangnya tebudi. Nah, ini tebudi. Ini. Jadi orang kafir itu tebudi. Kenapa tebudi? Saya bacakan dalil yang lainnya lagi. Yang lebih kencang nian di surat Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama, memilih agama selain Islam, maka di akhirat tidak diterima dan menjadi orang yang merugi. Ini clear pernyataan. Tanzilu min rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Di surat Waqiah dikatakan begitu. Al-Qur'an turun dari Allah, ya, penguasa alam semesta. Apakah kalian akan menentang Al-Quran dengan harta benda kalian? Itu kata Allah. Dengan harta kekuasaan segala macam kalian akan menentang Al-Quran? Tunggulah kaki. Kalau memang kalian hebat, hidupkan orang yang sudah mati atau cegah dia dari kematian. Itu di surat Waqiah. Nih, kalau memang hebat nian manusia ini, coba nih. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Pada waktu kamu menyaksikan orang yang menjelang sakaratul maut, kata Allah, ya, kami berada di dekatnya, lebih dekat daripada kamu dekat kepada dia. Maka kalau kamu memang mampu, tahan nyawanya, jangan sampai keluar. Itu kata Allah. Ya. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Balikkan lagi nyawa yang sudah kami cabut. Jadi nyesel. Wong hidupnya tidak beriman dan beramal soleh itu nyesel. Nyeselnya kaki bahasa di Al-Quran yang ayat-ayat yang cukup pendek baik mengatakan begini. Ya laitani kuntu turaba. Ya. Yang lain mengatakan qala rabbirji'un, balikkan lagi aku ke dunia. An a'mala salihan fima taraktu, kami nak beriman, nak beramal soleh walaupun sebentar, jadilah. Balikkan sebentar, tak baca. Jadi ulangi, ya. Yang pertama ingat-ingat nih, bahwasanya orang yang tadi muslim
beramal dan berdakwah itu adalah orang yang hidup. Tapi orang yang bukan muslim, tidak beriman, itu disebut orang yang mati. Oke. Nah, orang yang tidak beriman ini hidupnya tebudi. Bahasa Al-Qur'annya di sini dikatakan zuyyina lil kafirin. Ini kalimat pasif. Diindahkan pandangannya terhadap itu. Jadi ngerasa indah. Hidup tiap pagi. Coba bayangkan indahnya apa? Mohon maaf nih. Inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mauquta. Salat ini sudah disetting oleh Allah waktunya. Kenapa mesti subuh ini? Kenapa kamu tidak protes sama Allah? Ya Allah, kenapa tidak sholat kaget baik? Ya Allah, jam-jam 6:30 gitu. Terutama itu. Nah ini kan tawaran kita. Al-Quran mengatakan kitaban mauquta. Sudah disetting waktunya. Settingnya ini sudah sesuai dengan kodrat manusia. Saya sudah pernah sampaikan secara medis. Jam 4 pagi itu hormon kortisol manusia sedang naik tinggi. Hormon itu berkehendak badan ini bangun. Kalau tidak bangun, hormon itu makan diri sendiri. Itu yang mudahnya. Keterangan bahasa mudahnya itu. Kalau nak tebal nian kaget kuliah 6 SKS ini. Jadi ulangi. Jam 4 pagi itu hormon kortisol pas naik tinggi. Hormon itu fungsinya supaya manusia itu bangun bergerak. Kalau tidak bangun bergerak, maka hormon itu makan badannya. Mana yang dimakan? Jantung, paru-paru, ginjal, hati. Ya. Seluruh organ tubuh dimakan oleh hormon kortisol. Hormon kortisol itu ganas nian. Saya pernah menyuntikkan hormon kortisol pada seseorang, maka kemudian ya, kalau orang itu misalnya dalam kondisi lumpuh misalnya atau dalam kondisi penyakit yang berat, itu relatif bisa tertolong. Tapi kalau orang itu tidak sakit berat atau ini, malah sebaliknya, jadi lumpuh, jadi mengerikan orang seperti itu. Saya pernah menangani ada kasus yang seperti itu. Ini kenapa? Karena habis disuntik oleh hormon kortisol. Jadi berat nih. Udah disetting. Jadi kalau mau itu pilihannya subuh ini mesti bangun atau tetap tidur? Bangun. Nah itu gara-gara itu setting Allah itu sudah seperti itu. Tinggal kita menjalaninya baik. Hadirin rahimakumullah. Lantas ya kita berjalan pelan-pelan lagi ini. Makmano kita benar-benar hidup apabila kita mampu mengelola 3 hal ini. 3 hal ini kita kelola, maka kita benar-benar hidup, ngerasakan hidup kita. Kalau soal materi itu hanya katakanlah pelengkapnya saja, tapi 3 hal ini kalau kita mampu mengelola benar-benar hidup. 1, mengelola akal sehingga yafqahu qauli. Dalam hadis dikatakan yufaqihu fiddin, sehingga sampai kepada ngerti. Jadi jadikan akal kita ini sampai ngerti. Jadi misalnya contoh. Tadi sebelum subuh kita sholat sunnah 2 rakaat. Hadisnya mengatakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih bagus dari dunia seisinya. Tolong dimengerti. Makin mendalam pengertiannya itu pengertian yang paling tinggi namanya hikmah. Balik lagi seperti tadi yang di awal. Pengertian yang paling tinggi namanya hikmah. Kalau ngerti baik biasa itu ya ngerti cuman itu. Tapi kalau ngerti yang paling tinggi hikmah. Contoh, itu pengertian yang paling tinggi dari sholat sunnah sebelum subuh. Yang kita ketahui sekarang kita ngejar-ngejar pahalanya. Bukan itu. Memang pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi maksudnya orang yang sebelum subuh saja sudah sujud, maka itu adalah orang yang betul-betul hidup yang paling sukses. Karena yang paling berat dari hidup ini, kenangan yang paling indah dari hidup ini adalah pernah sujud. Waya-waya dia jam subuh, belum lagi wong bangun dia sudah sujud. Jadi itu maksudnya. Jadi segala sesuatunya itu nilainya sangat kecil dibanding sujud sebelum sholat subuh. Karena ini berat nian. Tidak semua orang sujud sebelum sholat subuh. Sujudnya itu penting. Hikmah yang kedua, ada orang nanya sama aku, Prof, nih
kami kalau ada masalah, ada itu ini segala macam, kami umroh. Karena itu kan, ini soal pengertian. Ngapo? Ya, karena umroh itu kan pahalanya sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih pakam ketimbang sholat di ya, daerah top inilah kira-kira itu kan. Kira-kira itu kan. Itu kan itu yang dikejar itu. Perhatikan. Seorang waliullah mengatakan begini, aku tidak suka kalau aku diberi keistimewaan untuk bisa terbang atau untuk bisa sholat setiap saat di Masjidil Haram. Aku tidak suka. Aku lebih suka berada di tempatku ini dan menyaksikan bersama orang-orang ini sholat dalam kondisi atau berdakwah dalam kondisi atau hidup dalam kondisi inilah. Karena inilah sejatinya kehidupan. Jadi yang namanya kebaikan itu tidak mesti harus kita berada di tempat yang suci. Yang namanya kebaikan tidak mesti kita dengan pahala yang seperti ini. Karena hakikatnya kata Rasulullah, kamu tidak masuk surga gara-gara kamu beramal. Tapi gara-gara Allah memberikan kasih sayangnya kepada kamu. Jadi tolong dimengerti, ada namanya skala prioritas. Ada skala prioritas. Jadi ketika kita beramal itu, misalnya contoh nih, contoh lagi yang lainnya, soal pengertian. Kamu diundang makan tempat tetangga, kamu puasa, apa yang kamu gawikan? Apa jawabannya? Ya, maaf cek, aku sedang puasa. Ini enggak tepat. Kalau dia ngerti, dia kalau undangannya jatuh sebelum puasa, dia tidak usah puasa sunnah. Itu baru ngerti. Karena menyenangkan tetangga yang ngundang makan tadi itu wajib. Puasa tadi sunnah. Tolong camkan itu kerama itu. Menyenangkan tetangga tadi wajib. Puasa tadi sunnah. Jadi jangan bahasa Palembangnya keia-iaan. Nah ini pengertian, ini ngerti. Oke, mesti ngerti agama ini. Ini luar biasa kedudukannya. Contoh yang lain-lain sangat banyak. Kapan kita ngerti dan pengertiannya itu sampailah paling dalam atau hikmah, maka itulah mengelola akal. Yang kedua, mengelola nafsu. Al-Quran mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nahan dalam bahasa Arab imsak. Sama, maka puasa itu dimulai dari imsak. Menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini bukan untuk dimatikan, tapi ditahan. Ditahan artinya disesuaikan. Saya kasih contoh. Hawa nafsu terhadap harta namanya syahwat. Ya, pingin kayo, pingin paling kayo, pingin banyak duit, itu seluruh manusia mah itu. Tetapi Allah ngasih tahu, kamu harus kendalikan keinginan itu, walaupun kamu punya duitnya, kendalikan dengan cara apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kamu punya harta, keluarkanlah sebagiannya untuk sedekah. Itu cara Allah mengendalikan harta benda. Hawa nafsu manusia ini terhadap harta benda dikendalikan oleh Allah dengan cara wa mimma razaqnahum yunfikun. Sekarang saya tanya, yang yunfikun tadi yang diinfakkan di jalan Allah paling banyak berapa persen? Kalau harta, zakat harta 2,5%. Zakat pertanian anggaplah 10%. Jadi paling tinggi 10%. Jadi kalau kita punya harta yang boleh ladas kita nikmati, anggaplah nih, ladas kita nikmati berapa persen? 90%. Masih banyak ada itu? Apa kamu nak minta ditukar? Ya Allah, tolong dalilnya diubah, 90% diinfakkan, 10% kami nikmati ini. Nah, ini masalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang lainnya lagi adalah hawa nafsu terhadap yang bukan materi. Nak berkuasa, nak lama-lama berkuasa, itu hawa nafsu. Harus dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Kata Nabi Muhammad, jabatan adalah sesalan. Hadis yang lain mengatakan, barang siapa ya,
urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi nak ngukur orang-orang yang mau jadi pemimpin, calon pemimpin itu nak ngukur. Ya, logika jangan dibalik ya. Karena ada orang ngomong begini, Prof, dunia ini kan masalah dunia. Pemilu apa segala macam ini masalah demokrasi. Katanya urusannya sama agama. Ada yang ngomong mak itu. Sekarang pertanyaan aku untuk kita, kalau tolong kita mengerti camkan ya. Di akhirat kage kita masih sholat tak? Tak. Masih beramal tak? Jadi kalau mak itu penentuan beramal di mana? Di dunia. Dan beramal sesuai dengan syakilah kita. Al-Quran, kullu ya'malu ada syakilah. Ada syakilati. Beramal kamu itu berdasarkan syakilah. Jadi apapun kedudukan kita di dunia, seorang dokter, maka beramalnya adalah di bidang kedokteran, di bidang medis. Saya kasih contoh. Nih, saya ini betapa pentingnya orang punya mengelola, sudah dua tadi, apa tadi? Akal sama nafsu. Betapa pentingnya ya, menjadi orang muslim ini, saya ulangi di awal, menjadi orang muslim yang beriman ini, coba kamu pilih. Menjadi orang muslim ini apakah gawat tidak darurat, darurat tidak gawat, atau gawat darurat? Mana? Ulangi. Menjadi orang beriman dan beramal soleh, apakah gawat tidak darurat, darurat tidak gawat, atau gawat darurat? Hah? Gawat darurat. Lah benar kamu ini. Ini seperti Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj. Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat. Setelah sholat, malaikat Jibril bawa 2 wadah. Yang siko isinya susu, yang siko isinya khamr. Kemudian dikasihkan dua-duanya kepada Rasul. Ya Rasul, ambillah, minumlah. Maka Rasul memilih yang susu. Maka kata malaikat Jibril, sodakta, pilihanmu tepat. Kamu memilih yang fitrah. Saya ulangi, tadi pilihan kita menjadi muslim, beriman dan beramal soleh. Apakah gawat tidak darurat? Gawat artinya mengancam jiwa. Ulangi, gawat artinya mengancam jiwa. Jadi kalau gawat tidak darurat berarti mengancam jiwa, tapi tidak pula harus segera. Yang kedua, darurat tapi tidak gawat, artinya harus segera ditangani tapi ya tidak mengancam jiwa. Nah, kalau pilihan ketiga kamu tadi tepat, aku bilang menjadi muslim adalah gawat darurat. Apa dalilnya? Saya sampaikan. Masalah darurat. Darurat berarti harus segera ditangani. Kalau jadi muslim berarti harus segera jadi muslim, jangan ditunda. Ada wong datang ke aku nak berobat, ya bujang dia nih dari salah satu universitas di Palembang inilah. Aku sudah nak tutup praktek, tahu-tahu dia datang. Aku ngomong, aku sudah nak tutup, besok balik lagi. Baik dok, berjalan dia ke halaman itu. Terus aku mikir, ngapa tak aku tanya dulu nak ngapo dia tadi? Jadi aku panggil lagi, sini. Iya, ada apa dok? Kamu nak ngapo? Datang ke tempat praktek aku inilah agak malam ini kan? Aku nak sunat. Oh pantes. Kalau datang sore-sore kan masih banyak pasien yang lain. Nak sunat. Ngapo sangka nak sunat? Nak masuk Islam. Nah kalau mau itu sudah sini. Sunat sekarang ini. Karena ini darurat. Perhatikan kalimatnya. Daruratnya di mana? Aku terpikir dia balik mati. Terus di akhirat kaget dia ngomong, ya Allah,
aku ndak jadi muslim gara-gara mamang dokter itu nah. Paham nggak nih? Berarti ini paham ya, darurat. Jadi jangan tunda untuk menjadi orang yang beriman, jangan ditunda. Ini gawe ini tidak boleh tunda, ini darurat. Nah sekarang gawat. Gawatnya tadi dalilnya, orang yang tidak beriman dan beramal soleh, amalnya ditolak. Gawat tak itu gara-gara? Haba amang surok kata Allah, tidak ada nilainya. Zaman sekarang ini yang terpenting adalah value, nilai. Nian, value, nilai. Nggak ada zaman sekarang ini dipentingkan. Contoh, wong berdagang sekarang ini. Ada 2 toko. Ini toko ini jual pisang goreng. Ini pisang goreng juga. Laku galau-galaunya 2. Sekarang toko itu berdekatan. Walaupun sama-sama di depan Masjid Agung itu tukang cetak undangan itu sama kan dekatan kalau. Laku enggak itu? Karena yang berbeda apanya? Sama nyetak undangan sama kalau. Yang berbeda nilainya tolong camkan. Value. Dalam bahasa bisnis namanya blue ocean. Blue ocean business. Sekarang sudah pakai blue ocean. Jadi tidak usah khawatir. Orang ini jualan pisang coklat, orang ini pisang keju. Beda kan nilainya? Sama-sama jualan pisang. Tinggal wong datang milih, nak pisang coklat beli ke mamang ini. Nak pisang keju beli ke mamang ini. Kira-kira mah itu. Kalau dulu kan tidak, jangan beli sano atau main banteng harga. Atau main ini diskon-diskonan segala macam. Produknya sama. Itu bukan nilai, tapi yang dimaksud nilai spirit adalah ruhnya. Jadi ulangi, jadi muslim adalah gawat darurat. Ingatkan anak bini kita, tetangga kita, orang yang bisa kita ingatkan itulah dengan dakwah. Cek, kalau kamu belum Islam, segeralah Islam. Ngapa? Gawat darurat, cek. Nah, gawatnya karena kita mati tidak tahu kapan akan mati. Daruratnya karena kita tidak tahu kapan kita mati. Mati dalam keadaan tidak Islam, celaka. Yang kedua, ya, gawatnya karena orang yang bukan Muslim amalnya akan ditolak. Oke, baik kita lanjut. Jadi yang kedua tadi mengelola nafsu dengan cara ditahan atau dikendalikan. Yang terakhir mengelola kolbu, hati, mengelola kolbu dengan cara kolbu itu terus disadarkan. Al-Quran nyindir kita disindir. Ya, disindir di 2 ayat. Yang pertama, wala taqrabus sholata wa antumus sukara. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Kalau sedang mabuk jangan dekati sholat. Jangankan sholat, dekat sholat we jangan. Atau jangan kamu gawekan sholat sedang mabuk. Kata Allah di Al-Quran, karena kamu tidak akan tahu apa yang kamu ucapkan. Karena kamu masih dalam keadaan mabuk. Mabuk ada 2. Mabuk minuman keras iyo. Yang kedua, tidak minuman keras tapi mabuk. Berdagang dari pagi sampai bedalu, tidak sembahyang, mabuk itu cek. Nih, tiap hari yang dipikirkan jabatan, sehingga tidak sholat, itu namanya mabuk. Saya dapat cerita asli. Kalau saya sebut, antum semua kenal. Jadi salah satu adik sepupu saya jadi ya politisi lah, ya udah terkenal lah, hebat lah. Dia bilang sama saya, Mas, aku baru pulang dari Jakarta. Kenapa? Aku konsultasi sama orang pintar. Ini di Jakarta orang pintar, tidak tahu apa dia itu minum tolak angin kan, sehingga orang pintar minum tolak angin ini, itu kan orang pintar. Nah jadi terus kemudian apa istimewanya dia? Woi Mas, pejabat-pejabat, calon pejabat ke situ galau. Aku daftar dari Palembang ini Mas. Terus ada maharnya, ada ongkosnya untuk konsultasi itu. Berapa? 60 juta Mas. Terkejut aku. 60 juta itu dia. Kalau yang ini Mas tergantung masalahnya. Cuman masalah aku ini cuman aku nak jadi politisi nak apa ini. Aku bayar ke dia 60 juta. Itu ngantri dari pagi sampai malam gitu.
Itu mabuk namanya Mak, itu kan. Itu mabuk. Paham nih? Jadi hati yang sedang mabuk itu adalah hati yang tidak sadar. Yang kedua, di Al-Quran dikatakan wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum di surat 59. Janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Ya, jadi hati yang kedua lalai. Lalai itu mudahnya begini. Contoh, ayat Al-Quran kita hafal tak? Kamu hafal pasti. Surat Yasin ayat berapa ini? 69 kalau tidak salah. Ya, 69. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Ya, dan kalau kamu bertambah usia, maka kami kurangi kekuatan kamu. Bahasa Palembang ini terjemahan bahasa Palembangnya ini ya. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Palembangnya tuwo caro tuwo. Nah, itu terjemahannya. Sekarang pertanyaan aku, banyak dak wong tuwo dak sadar? Aku nulis di Facebook itu, menjadi tua itu pasti, tapi jadi dewasa belum tentu. Ini mohon maaf nih, kita pakai kaidah yang agak kasar sedikit, tapi ini hanya untuk pengajian ini ya. Jangan dibawa keluar kaget terjadi perdebatan. Orang yang usianya sudah tua, maksudnya tua itu 40 ke atas. Ini bukan omongan aku, omongan Al-Quran. Di Al-Quran surat 46 ayat 15 dan omongan Nabi Muhammad. Kaki kuterangkan, orang yang sudah tua, udah matang, usianya 40 ke atas, sehat, seger buger, ya, hidupnya makmur, anggaplah normal, tidak pernah ke masjid. Tidak pernah ke masjid. Ya, itu kira-kira tadi bahasa mudahnya wong ini pasti dua di antaranya. Kalau tidak mabok lalai. Tidak tahu dia caranya. Ini senianan ini. Cuman ini omongan di sini ya. Jangan kamu langsung metu kamu omongan itu. Cek mabok kamu caknya. Ingat ya, ingat. Tolong disadari. Karena tidak ada hujah di hadapan Allah nanti. Perhatikan kalimatnya. Kita ini sekarang ini nak jawab Allah sebenarnya. Nak jawab Allah. Kalau pacak jawab Allah itu dengan jawaban yang sejujurnya. Ini ada di hadisnya dikatakan suatu saat nanti ada orang yang berdosa dihadapkan di hadapan Allah di akhirat. Dihadapkan. Sampai di hadapan Allah dia ngomong ini. Ya Allah, galo-galo yang engkau omongkan, yang catatan amalku ini benar adanya. Aku memang nakal ya Allah. Tapi aku berharap hanya padamu ya Allah. Nah, kira-kira. Dari gara-gara dia ini cinta kepada Allah, berharap pada Allah, maka masih diampuni oleh Allah. Kenapa? Buktinya dia berharap salah satunya aku sujud, aku pergi ke masjid dan segala macamnya. Jadi ke masjid ini adalah sarana kita hujah kaki. Waktu ditanya di kampung akhirat, fulan, ya, kamu mak mana dulu? Ya Allah, jelek-jelek mak ini kusuk dak kusuk, aku ke masjid ya Allah nih. Aman dak percaya jingoklah nih. Kami waktu itu minum kopi, minum apa ada ya Allah nih. Ada dijawab. Ini luar biasa. Ini hujah kita di hadapan Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, yang ketiga, kelola hati supaya sadar terus. Jangan mabok, janganlah lalai. Nah, kalau tiga iko ini dikelola, ulangi saya, pikiran tadi ngerti, hawa nafsu dikendalikan, hati sadar, berkumpullah dalam diri seseorang, maka ini disebut hidup. Di surat tadi Al-An'am ayat 122, surat 6 122. Orang yang akalnya ngerti, nafsunya dikendalikan, hatinya sadar, disebut hidup. Kalau orang yang tidak ngerti, nafsunya dikendalikan, hatinya sadar, hidup 2/3. Benar? Ini hitung, kita hitung Pak. Orang yang tidak ngerti, hawa nafsunya tidak dikendalikan, tapi hatinya sadar, maka hidupnya 1/3. Orang yang tidak ngerti, tidak mengendalikan hawa nafsu,
ya, tidak sadar hatinya, maka nol. Ini bukan omongan saya. Ayat ini berkaitan cerita tentang Sayyidina Umar. Salah satunya. Sayyidina Umar waktu masih belum masuk Islam disebut maitan. Orang yang mati sebelum dia masuk Islam. Padahal saya tanya, Sayyidina Umar itu orang cerdas atau tidak? Cerdas, tapi kata Allah nggak ngerti. Sayyidina Umar orang yang punya keinginan yang kuat, tak? Ya, keinginannya kuat, tapi keinginannya salah, hawa nafsunya salah. Sayyidina Umar adalah orang yang punya hati, tak? Punya hati, tapi dia tidak sadar-sadar sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, maka Sayyidina Umar menjadi orang yang hatinya sadar, keinginannya terkendali, sampai Sayyidina Umar itu sempat senyum nangis. Jadi heran dia, ditanya ngapa senyum terus nangis, ya? Atau sebaliknya, nangis terus senyum, ya? Karena apa? Ya? Jadi kalau kami lagi saro zaman jahiliyah, kata Sayyidina Umar, itu kami minta sama Tuhan kami. Tuhan kami itu patung. Patung itu kami bikin dari kue. Ya kalau sekarang gendum lah nama itu kan. Apa engkak medok atau apa tidak tahu lah. Bikinlah kue. Oke, kami sembah. Kami ada kesusahan, kami nyembah patung. Setelah itu, ya, kami kira-kira lapar, kami makan Tuhan itu tadi. Jadi dia senyum. Ada sedih, ada senyum. Ya. Kapan diingat-ingat hawa nafsunya zaman dulu? Mak manalah, ngapolah? Di mana logikanya? Waktu Nabi Ibrahim memutuskan apa? Patung-patung itu dibabat oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud, wahai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini? Ya, di Al-Quran dikatakan fatayadkuruhu Ibrahim. Kami dengar menurut data intelijen yang merusak patung-patung namanya Ibrahim. Panggil dia. Dipanggil ditanya, Ibrahim, apakah kamu yang melakukan? Maka Nabi Ibrahim ngajari pakai pengertian, pakai kesadaran. Apa kata Nabi Ibrahim? Secara evidence, secara bukti, bukan aku yang gawekannya. Kalau aku yang gawekannya pasti kapak di tangan aku. Sekarang kapak ada di tempat patung yang itu, yang ada. Nah, kapak di sana. Ya, maka Ibrahim tanyalah dia. Kurasa dia yang gawekan ini. Maka kata Raja Namrud, tidak pacak ditanya dia, patung itu. Dibalik oleh Nabi Ibrahim langsung masuk. Kalau dia tidak pacak ngomong, ngapa kamu sembah? Nah, orang kafir itu kalap mak itu. Bahasanya, pokoknya kamu memang salah. Akhirnya bakar. Nabi Ibrahim dibakar tetap. Seperti itu. Nah, jadi ini orang kafir itu ininya nggak jalan. Pengertiannya nggak jalan. Tadi dialog ini tadi jelas ya? Ulangi. Dialog ini jelas. Fir'aun dialog sama Nabi Musa. Nih, Fir'aun ngomong begini, Musa, siapa Tuhanmu? Dijawab oleh, siapa Tuhanmu? Tuhan semesta ini siapa? Dijawab oleh Nabi Musa, Tuhanku adalah Allah berada di tempat yang tinggi. Maka kemudian panggillah menteri segala urusan namanya Haman. Dipanggil, ya Haman, Attali'u ila ilahi Musa. Saya mau cari Tuhannya Musa. Katanya di langit tinggi. Aku nak jengok. Maka kemudian bangunkan aku bangunan yang tinggi menjulang ke langit. Yang sekarang namanya apa? Piramid. Nah, habis itu kata Fir'aun sama Nabi Musa, aku dak jengok Tuhan kamu di sana. Dak gatik. Sudah ku naik ke langit, dak gatik Tuhan kamu. Tuhan itu aku, kata kata Fir'aun. Kemudian Allah ngajari Nabi Musa ini. Musa pakai logika yang mudah baik. Tuhan itu adalah Tuhan seluruh manusia,
Tuhanku, Tuhan kamu, Tuhan bapakmu, Tuhan kakek nenekmu. Di situ Fir'aun terdiam. Jadi yang dimaksud Tuhan adalah Tuhan kakek neneknya Fir'aun. Kalau Fir'aun adalah Tuhan, berarti nenek sama kakeknya tidak bertuhan. Karena Tuhannya kan baru lahir. Paham enggak kira itu? Jadi Fir'aun itu cerdas ini, tapi tidak ngerti tadi. Ini bedanya ngerti yang saya maksud tadi. Ulangi. Jadi kalau Fir'aun langsung mikir, kalau aku ini Tuhan, berarti yai sama nyai aku yang sudah meninggal itu katik Tuhan. Itu logikanya. Tapi masih marah juga. Sudah, pokoknya aku tidak terima. Sampai akhirnya ditenggelamkan. Nah, hadirin rahimakumullah, kira-kira inilah yang pagi ini saya bicarakan. Kita bicarakan, mari kita kelola 3 hal itu tadi, supaya kita betul-betul menjadi muslim yang istiqomah tadi. Istiqomah artinya mengelola pikiran untuk ngerti, mengelola nafsu untuk terkendali, mengelola hati untuk senantiasa sadar. Kalau ini sudah digabung jadi sikok, maka kehidupan kita ini benar-benar hidup, benar-benar nikmat. Tapi kalau tidak, ini dikurangi sikok berarti tinggal 2/3. Dikurangi 2 berarti tinggal 1/3. Dikurangi 3/3-nya walaupun kita masih gagah hidup, sesungguhnya kita sudah mati. Sudah mati. Ya, mati sebelum kita dikubur. Masya Allah, na'udzubillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masih cukup waktu banyak ini untuk sampai ke syuruk. Kalau nak sampai syuruk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Prof menyatakan bahwa orang-orang kafir itu tidak terima amal perbuatannya. Kalau misalnya anggaplah ini di seluruh dunia nih, Prof. Pada saat ini adakah misalnya manusia yang tidak sampai message atau dakwah itu ke orang itu misalnya, apakah misalnya dia tetap kafir karena tidak ada message itu, nanti di akhirat dia bisa mempertanggungjawabkan itu nggak? Misalnya saya nggak ada yang ngingetin, data gitu yang ngingetin segala macam itu. Gimana Profesor? Terima kasih. Baik, tolong camkan. Ada orang nanya juga kepada saya. Jawabannya nanti ke situ arahnya. Oke, nanya mak ini, Prof, bisa dak? Atau katakanlah begini, aku akan mendapatkan hikmah dak untuk ini kalau aku ibadah umroh, aku ibadah sedekah atau segala macam itu? Saya jawab, tidak bisa. Tidak bisa. Di Al-Quran dikatakan di surat Kahfi, illa ayyasha Allah. Ini jawaban pertama untuk pertanyaan ini juga. Illa ayyasha Allah. Menjadi muslim atau kafir itu atas kehendak Allah. Atas kehendak, mari kita lihat. Istrinya Nabi Nuh kafir. Padahal suaminya muslim beriman. Ya. Istrinya Nabi Lut kafir. Padahal suaminya nabi. Oke. Pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab, tokoh kafir. Padahal keponakannya adalah nabi, penghulu para nabi, paling mulia di antara nabi. Ini menunjukkan bahwa kehendak Allah. Yang lain lagi kehendak Allah, silahkan baca di Al-Quran tentang kisah Fir'aun. Fir'aun itu memang dikehendaki Allah untuk menjadi kafir, tetap kafir, sebagai contoh pelajaran kepada manusia. Ini kehendak Allah. Kalau sudah kehendak Allah, berlakulah firman Allah di surat nomor 21 ayat 23. La yus'alu ma yuf'alu wa hum yus'alun.
Allah tidak akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya tentang keputusan Allah. Keputusan. Bahkan di hadis dikatakan wasakiyun aw sa'idun. Pada waktu kita masuk ke dalam rahim ibu kita, maka sudah ditentukan kita ini akan masuk surga atau masuk neraka. Sudah ditentukan. Cuman takdir Allah ini dirahasiakan. Ini jawaban yang keduanya. Takdir Allah dirahasiakan. Kemudian Allah memberikan alladzi qaddara fahada. Allah memberikan indikator, petunjuk. Contoh, listrik masjid ini kalau sudah meterannya bunyi duit, berarti listriknya kamu tidak jingok. Listriknya yang mana? Tidak terjingok. Arus listrik itu tidak terjingok oleh mata. Tapi kalau omongan duit tadi berarti itu lana habis. Minta diisi. Tadi aku kesini juga, begitu nak ngidupin mobil, tidak hidup. Jadi aku balik ini kaget minta diantar salah satu di antara kamu nih. Tadi aku pergi ke sini naik motor. Di rumah ada motor. Aku minta antar ponaan tadi, ponaan antar pakai motor. Rupanya dingin juga walaupun dekat sini, kira-kira itu. Itu karena ada indikatornya tadi. Begitu ku buka cek, itu lemah dia. Suek tenaga. Karena itu indikator. Nah, pertanyaan tadi kan kira-kira orang yang zaman sekarang ada nggak dakwah belum nyampe ke dia? Jawabannya ada. Tapi seluruhnya ini adalah kehendaknya Allah. Seluruhnya kehendaknya Allah. Maka tolong camkan pelan-pelan saya jawab di surat Al-Baqarah pertengahan juz 1 sebelum. Jadi juz 1 itu dibagi dua, tengahnya kira-kira ayat 60-an. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Perhatikan. Orang-orang beriman muslim, Yahudi, Nasrani, Sobiin, siapapun di antara mereka ini yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beramal soleh, maka mereka nggak usah khawatir masuk surga, selamat. Nah, tadi pertanyaan tadi, kalau ada orang walaupun bukan muslim tapi ini keadaannya, maka dia masuk surga, masuk kelompok sobiin. Sobiin itu adalah orang yang agamanya bukan muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia beriman pada Allah, hari akhir dan berbuat baik. Ada tidak di antara manusia sampai sekarang? Ada. Masih ada. Ya cuma tidak usah kamu nak nyari nian garinian, itu satu. Yang kedua, Allah adil. Ketika di surat nomor 67, alam ya'tikum nadir qalu bala qad ja'ana nadirun fakadzabna. Apakah dulu di dunia kamu tidak pernah mendengar ceramah? Ada orang yang pernah menyampaikan, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada segala macam. Pernah enggak ada yang dakwah di situ? Jawabannya apa? Pernah. Fakadzabna, tapi kami mendustakan, kami menolak. Nah, jadi yang kedua ini kelebu. Yang ini kedua. Jadi pertanyaan Kak Haji tadi saya ulangi, ada tidak di zaman sekarang ini orang yang dakwah belum nyampe ke dia, message tadi pesan belum nyampe ke dia? Ada. Nah, keadaan orang ini ada dua macam. Kalau orang itu hanif, lurus, beriman pada Allah, hari akhir dan beramal soleh, maka masuk dalam dalil itu, kaget dia tidak akan khawatir, tetap masuk surga atas keputusan Allah, bukan keputusan kita. Karena kalau-galanya keputusan Allah. Tapi kalau dakwah sudah sampai ke dia dan dia nolak, maka ini berlakulah hukum dia orang kafir. Dan kafirnya dia berarti karena ketentuan Allah. Ada contoh tetangga kami di Pelaju itu kan, adiknya masuk Islam. Dia diajak masuk Islam. Nih, aku tidak usah sebut namanya. Pokoknya kami panggil, kamu masuklah Islam juga. Dijawabnya, adik aku masuk Islam miskin. Nah, nih. Nah, jadi aku kalau kaget masuk Islam miskin juga. Ya, ini pedagang ini.
Mak itu. Jadi bayangan dia nolaknya gitu. Jadi ini nolak ini. Dia nyingok masuk Islam. Memang kita ini yang salah paham galak. Ada tidak pernah kita ngomong miskin-miskin yang penting Islam. Jangan mak itu dalilnya. Biarlah kita ini wong biasa baik, yang penting kita ini rajin ke masjid. Jangan ngomong mak itu. Kalau pajak, kemarin hari apa tuh? Aku sholat Jumat, sholat subuh Jumat itu di masjid mana? Aku ngisi taklim. Ada wong datangnya aku ngomong, Prof maaf, mobilnya menghalangi jalan. Sini saya bawakan, mau saya Saya pindahkan parkirnya gitu. Dia cuma ngomong mobilnya menghalangi jalan. Terus aku kasih ceramah. Mestinya tadi ngomongnya mah ini kamu, Prof maaf, Ferrarinya menghalangi jalan. Nah, ini. Jadi mesti yang digawa ke masjid ini Ferrari. Bukan yang punya aku Cak Mogok tadi. Itu baru muslim. Ini senianan. Orang muslim itu mestinya diolah kayo, diolah. Ini bukan omongan saya. Rasul pernah berdoa, ya Allah, banyakkanlah anaknya, ya, banyakkanlah hartanya dan berkahilah. Itu doa Nabi untuk kita. Banyak harta, banyak anak, barokah. Barokah itu artinya dekat kepada Allah. Jadi bahagialah kita kalau datang ke masjid ini membawa kendaraan terbaik. Datang ke masjid membawa pakaian terbaik. Kata Allah, khudz zinatakum inda kulli masjid. Bawalah pakaian yang terbaik ketika kamu pergi ke masjid. Bahagialah untuk itu. Itu baru muslim. Jangan yang keraan, yang sederhana. Tidak apa-apa. Ini kapan yang bagus-bagus disimpan di rumah. Kapan kondangan baru muncul. Boleh, kondangan memang harus bagus. Jangan sampai keraan. Kalau keraan pecah aku ada kisahnya. Nian ini aku. Aku pernah bawa mobil Kijang tahun berapa itu, yang agak kotak, mirip-mirip kotak itu. Aku yang nak ceramah nikah, walimatul urus ini. Begitu sampai di depan gedung, padahal ditunggu. Kata tukang parkir, belakang katanya. Aku buka kaca. Ini yang nak ditunggu ceramah itu katanya. Oh, mak itu katanya. Oh, sini katanya. Tapi dia masih heran-heran nih, ngapalah parkir mak ini. Itulah kesalahannya ini. Itulah kesalahannya. Ya bukan berarti jangan memaksakan diri, tapi intinya itu penting. Nah, jadi formal itu penting. Masuk Islam itu penting. Walaupun mohon maaf ini keperinya orang masuk Islam tidak beramal itu penting. Itu standar minimal orang yang akan selamat di akhirat. Kata Rasul, siapa yang masih punya la ilaha illallah dan mati dalam la ilaha illallah itu tadi masuk surga. Sahabat bertanya, walaupun dia kriminal ya Rasul, walaupun dia kriminal. Nanti masuk surganya tapi ujung-ujung. Setelah Rasul memberi syafaat. Karena dia masuk neraka dulu kan. Itu. Tapi masuk surga juga. Jadi tidak sembarangan. Jadi Kak Haji, kita kalau ada kisah yang pecah ini tadi, terpenting bagi kita dakwah. Tapi untuk dakwah tadi dengan cara hikmah. Jadi tolong camkan ini. Kamu kalau nak dakwah sama wong yang jarang ke masjid, Islam tapi jarang ke masjid, kamu jangan langsung pakai dalil-dalil. Kamu ngobrol sama ini, Cek. Tadi ceramah Prof Yuwono. Terus ada apa di sana? Minum bandrek, Cek. Ada kue. Ketawa-ketawa kami. Jadi isi ceramahnya apa? Itulah. Aida kado. Ayah mendak percaya coba datang. Nah, itu cara dakwah. Jangan ngomong, Cek. Awaklah tua. Kapan kamu nak sadar? Faqala ta'ala. Wah. Tambah dia berlari ini memang ini. Begitulah cara berdakwah itu, santai. Ini bukan cara saya, tapi cara Nabi. Nabi Muhammad suatu saat berdakwah dikumpulkan keluarganya. Tidak ngomong apa-apa Nabi. Cuman ngomong, paman, bibi, ponaan, saudara-saudaraku kalau kita makan. Itu kata Nabi, makan. Setelah makan, sudah. Wassalam, balik, sudah. Sudah itu baik. Cuman makan. Antum mau tahu tidak arti dakwah? Dakwah artinya hidangan. Jadi kamulah benar Masjid Nur Huda ini. Ada dakwah, ada hidangan. Jadi kalau dakwah cuman tenggorokan kering, perut kosong, itu tidak dakwah. Ini
Ini mudah Pak. Jadi dakwah itu adalah hidang. Maka almarhum Kiai Zain Sukri itu kalau ngajar namanya cawisan. Bahasa Al-Qur'annya maidah. Hidangan. Ya. Jadi kira-kira demikian Kak Haji. Agak saya jawab panjang supaya bisa dimengerti. Sikok lagi mungkin kalau ada. Ini 5 menit lagi baru syuruk nih. Kalau kamu nak sholat syuruk masih 5 menit lagi. Silakan kalau ada. Cukup? Baik. Kalau sudah cukup, insya Allah hari ini kita sudah belajar seperti ini. Tapi bayangkan tolong saya tutup dengan bonus. Nabi Muhammad bersabda, siapa muslim kita ini mencapai usia 40 tahun akan dibebaskan dari penyakit gila dan penyakit kulit. Ya artinya penyakit lah dibebaskan. Siapa mencapai usia 40. Siapa mencapai usia 50 tahun akan diringankan hisapnya. Oke. Yang ketiga, siapa mencapai usia 60 tahun tobatnya diterima. Jadi ini tolong dicamkan, maksudnya tuh kalau kita sekarang Kak Haji, kalau Bu Hajah kalau sudah umur 60 yakin tobatnya diterima, itu maksudnya. Siapa mencapai usia 70 maka dicintai malaikat. Jadi kalau nak nyingok wong yang dicintai malaikat, nyai sama yai yang umur 7 bulan. Kemarin ada di samping aku seorang yai umur 74, aku sedang ceramah mah itu. Langsung dia meluk aku. Nah, aku juga tahu ini contoh orang yang dicintai malaikat. Oke. Umur 80 tahun. Semalam saya ketemu, saya ada ceramah di satu masjid taklim. Saya ketemu jamaah haji tahun 2017, dulu saya yang bimbing. Tapi dia bukan bimbingan aku, dia dari tempat lain. Tapi waktu itu kami ada yang wafat di Mekah, kemudian kami tahlilan di Mekah itu. Dan dia melok tahlilan. Rupanya si haji ini tadi ngomong sama aku, Prof, masih ingat gak sama aku? Masih ingat. Bapak yang melok tahlilan dulu gitu. Prof masih ingat. Sekarang aku tanya, umur kamu berapa? 83. Orang yang umur 80-an, maka dia hanya ditulis yang baik-baiknya. Yang jeleknya kalaupun ada tidak akan ditulis. Keren enggak umur 80? Jadi pengen enggak kamu umur 80? Pengen. Oke. Terakhir, bonus tidak berlaku sampai umur 120 tidak. Siapa umurnya sampai 90 maka diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, dan diberi keistimewaan boleh memberi syafaat anggota keluarganya. Perhatikan, boleh memberi syafaat anggota keluarganya. Maka itu sekarang antum ngerti, Bapak Ibu semua ngerti, kalau berdoa wa tawil umurona, panjangkan umur kami, itu harus dibayangkan. Kalau kamu sekarang umurnya 70, berarti nak panjang sampai 90. Karena 100 tidak katik dalilnya, tinggal 50. Nah, saya sekarang umurnya 50, juga saya berdoa. Jadi kalau saya berdoa misalnya wa tawil umurona, kemudian Allah berfirman sama malaikat, malaikat tanya Yuwono, panjangnya sampai berapa? Aku baca jawabnya. Wa tawil umurona 90 tahun. Nah, deh. Paham enggak kan? Jangan sampai ditanya wa tawil umurona berapa tahun, Cek? Enggak tahu juga. Nah, sudah saya jawab nih dalilnya. Jadi saya clear, betul. Saya berdoa minta dipanjangkan sampai 90, dan alhamdulillah saya menyaksikan masih salah satu dari orang tua kami dari 4 ya, artinya kan mertua 2, bapak ibu aku 2 kan, berarti kan 4 ya. Dari 4 ini yang masih hidup ibu aku. Kemarin saya temui beliau, saya sujud di depan beliau dan saya minta syafaat.
umurnya hampir 93 tahun. Masih sholat, masih berjalan pun tidak pakai tongkat masih kan? Masih segar. Kemarin dia ada ngeluh, perutnya katanya ada benjolan. Takutnya dia kena apa tumor atau apa katanya kan. Saya periksa, seneng dia saya periksa. Ini perut tua katanya. Katik lagi isi, tonjolan-tonjolan ini tulang belulang segala macam lah kejingoan deh. Oh jadi mak itu, iyo nih. Sudah sekarang ibu Umi sudah 90 tahun lebih, 93 nih. Jadi Umi masih sholat masih apa, Umi dosanya sudah diampuni. Kata ayu aku kan, jadi kalau mak itu kalau ibu kita ini wafat kata hitungannya lagi. Terus sekarang kita harus berbondong-bondong minta sama beliau supaya meredoi kita. Karena ini boleh memberi syafaat. Itu istimewanya orang umur 90. Jadi kita jangan mikirkan sekarang ini, ya ini caranya. Jadi pengajian kita ini insya Allah masih akan berlangsung 40 tahun lagi. Karena saya sekarang 51 nak 52. Nah, deh, berarti mudah-mudahan masih bisa 40 tahun lagi. Nah, tergantung kamu nak menikmati berapa tahun lagi, kita serahkan masing-masing. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin.